Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, bertemu kembali kepada kita di channel Hamid Bledek. Insyaallah malam ini kita diminta untuk membantu salah satu teman dari jemaah kita yang punya channel. Beliau ini bertempat tinggal di Batam ya. Ini dalam keadaan sakit yang lumayan parah, itu fisiknya beliau ini tidak bisa berjalan. Jadi kemarin sudah pernah kita kita bantu melalui dibantu doa dari jauh, tapi kita cek lagi secara goib ya, apa penyebab dari kelumpuhan beliau ini ya. Apakah memang dari penyakit, memang benar-benar penyakit murni, ataukah itu perbuatan orang lain. Insyaallah dengan melalui mediumisasi ini kita cek secara goibnya apa penyebabnya. Tapi itu tadi dengan catatan seperti biasa kita himbau kepada para sahabat dari channel Hamid Bledek, itu proses mediumisasi ini kan memakai hal goib, atau lebih tepatnya memakai mediumisasi yang memakai makhluk halus goib, di mana mereka ini lebih atau istilahnya susah untuk mencari kebenaran mereka. Jadi disarankan jangan terlalu percaya 100% dari hasil-hasil tanya jawab kita atau hasil dari keterangan mereka, tapi jadikan suatu hikmah saja, ambil yang baiknya saja. Mudah-mudahan itu tidak membawa kita menjadi ikut arahan mereka, istilahnya kasar secara tanda kutip itu tersesat ya. Kadang-kadang jangan terlalu percaya mereka itu, karena mereka itu penuh kebohongan. Karena misi mereka memang untuk mengajak manusia itu menjadi sesat. Itu misi utama mereka. Dan langsung saja kita melaksanakan pengecekan secara goib ya. Jadi beliau ini posisinya saat ini itu masih ada di Batam ya. Jadi kalau namanya proses mediumisasi itu tidak mesti orangnya harus ada hadir, karena hal-hal goib ya secara goib bisa dipanggil. Karena hal goib itu tidak terbatas tersekat dinding ataupun istilahnya masa waktu, tidak, namanya hal goib kan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang nurjana, saya minta secara otomatis lokasi tempat termediumisasi ini secara otomatis terproteksi dari gangguan goib, dari serangan goib, dari penglihatan goib yang jahat, mencoba masuk, mencoba menyusup, mencoba menyerang, tidak bisa. Allah otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang nurjana, saya minta secara otomatis mediatornya terproteksi seluruhnya, semuanya, jasmaninya, wadah tempat untuk mediumisasi secara otomatis terproteksi, tidak bisa disusupi. Siapapun yang menyusup, mental, yang masing-masing meledak semuanya, Allah semuanya. Yang saya maksud bisa masuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang nur cahaya nirwana, saya minta sebab dan penyebab goib yang menyebabkan sakit kelumpuhan yang terjadi pada orang yang saya tunjukkan foto ini, yang bernama Nasruddin yang ada di Batam, tertarik tanganku masuk ke mediator tanpa tersusupi. Allah sinkron terus dikuasai, menguasai terus, memorinya terbaca. Allah sinkron. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad.
sembarangan secara otomatis terproteksi, terbaca namanya. Kita suaranya tersambung, bisa bicara manusia, bisa mengerti bahasanya siapa, bahasa Palembang. Terbuka kita suara Allah. Jadi pemirsa, para sahabat dari channel kami Bledek, proses mediumisasi ini sebenarnya itu melalui proses-proses latihan yang sangat panjang. Tidak harus ujuk-ujuk langsung bisa. Itu melalui proses yang panjang. Khusus untuk kita, jamaah kita ini, majelis kita ini, itu melalui riado-riado yang panjang. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk langsung bisa. Walaupun memang bisa, ada orang-orang yang memang ketat, yang bisa langsung istilahnya apa? Kalau kata orang Palembang itu kesurupan, istilahnya mudah disusupi, mudah kesurupan, itu memang bisa. Tapi mereka tidak bisa mengontrol. Atau walaupun kita juga sebagai orang yang istilahnya pawang, istilahnya yang mengatur mereka, itu kadang-kadang susah juga untuk mengaturnya. Karena itu tadi, mereka belum los istilahnya, bahasa kami itu belum bisa mengatur. Oleh karena itu melalui proses yang panjang, riado yang panjang, dan latihan yang panjang, insyaallah bisa. Dan itulah kenapa kita ada istilahnya mediator khusus di majelis kita, karena orang-orang sudah terlatih. Karena di situ kita sudah ada proteksi dengan doa-doa, dengan perintah-perintah khusus. Jadi kodam-kodam yang dalam tubuh mediator itu tidak bisa mengapa. Dia tetap tubuh nih. Makanya dalam setiap konten-konten kita itu kan tidak seperti orang lain kan. Atau seperti orang kesurupan. Semaunya sendiri kan. Di situ kita bisa atur. Karena mediatornya sudah terlatih seperti tadi. Karena wadahnya sudah bisa, istilahnya punya wadah yang memang sudah bisa kita atur kayak gitu. Insyaallah, mudah-mudahan. Ini dengan siapa ini? Ada nama enggak? Tidak ada nama. Bisa bicara kan? Bisa. Ini golongan apa nih? Jin. Yang benar, dicek lagi. Jangan nipu-nipu. Siapa yang kenal Sang Hyang Nurcahya Nirwana? Terlihat. Siapa yang berani dengan beliau? Tidak. Siapa yang berani menipu-nipu depan beliau? Tidak. Saya tanya lagi, ini golongan apa? Jin. Nah, jadi pemirsa, sekedar tips itu untuk kita istilahnya wawancara, bahasa kerennya wawancara, hal-hal gaib, kodam-kodam gaib itu jangan percaya 100%. Kita tanya mereka jawab, jangan langsung kita percaya. Kita proteksi terus, itu intinya. Sebab itu ada ujung istilahnya, ada efek jahat kita sebagai pawang. Kalau kita percaya, itu energi kita disedotnya, itu yang jahat. Dan juga energi dari mediator. Maka jangan terlalu percaya. Kita proteksi terus. Mediatornya dan juga setelah kodamnya kita proteksi terus. Jangan sampai dia istilahnya terserah mereka istilah mau ngomong apa kayak itu. Kalau bisa mereka harus jujur kayak. Coba dicek lagi ini golongan apa ini? Jin. Bentuknya apa nih? Tinggi. Rambut putih. Seperti manusia? Ya, perutnya buncit. Oh. Murni semuanya bentuk seperti manusia? Ya. Hah? Kalau aslinya apa nih? Hewan atau apa nih? Aslinya? Seperti manusia. Bentuk aslinya? Bukan bentuk hewan atau? Jin itu kan biasanya dari hewan atau apa? Dagunya saja yang panjang. Bentuk aslinya apa? Ini kan cuma menyerupa atau menyaru kan? Nggak mungkin bentuk aslinya kita ini. Kalian kan senang-senang menyerupa begitu kan? Seperti manusia. Asli bentuknya apa tuh? Seperti berbuntut panjang. Bentuk panjang. Tuh hewan kan? Itu sebenarnya sesuai kodrat, sesuai dengan hadis itu kan bentuk jadi jin-jin itu kebanyakan bentuknya seperti hewan. Tapi mereka sering senang menyerupai kita sebagai manusia atau menyerupai bentuk aslinya hewan. Seperti manusia, separuhnya hewan. Begitu ya? Ular ya kayak itu? Ya, kaki 4. Segi 4. Oh, kayak ini, seperti buaya? Kadal? Congor. Oh, kayak babi.
Babi. Oh, seperti babi ya. Oh, gitu. Tapi kalau bentuk manusia seperti tadi ya? Ya, Buncit, dagu panjang. dagu panjang. Oh, gitu. Saya punya nama enggak? Tidak ada nama. Tadi sebelum masuk ke mediator ini, tubuh mediator itu posisinya di mana tadi? Di belakang. Di belakang siapa? Tubuh seseorang yang kau tarik. Seseorang itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, muka halus, seperti muka. Tapi sudah Oh, tua. gitu. Oh, di belakang ya? Di dalam tubuh atau di luar? Di luar. Menempel. Menempel selalu. Sampai paling kuat? Iya. Ada berapa banyak itu? Yang mengekor belakangku banyak. Banyak. Ada berapa banyak? Itu semuanya menempel di tubuh orang itu? Tidak, hanya aku yang menempel. Nempel. Udah berapa lama itu? Cukup lama. Ada hitungan hari? Berapa tahun? Kalau mau dihitung dari jauh. Hah? Kalau mau dihitung dari mundur sudah cukup lama. Cukup lama. Udah 5 tahun, 10 tahun? Ya, ada seperti itu. Oh, gitu. Berarti udah puluhan tahun ya? Itu yang menyebabkan dia lumpuh itu siapa itu? Sampean? Ya, ke sebagian. Itu sampean datang sendiri atau dikirim? Tidak mengikuti gerak perilakunya yang kotor juga dulu. Oh, kotornya. Oh. Sampean dikirim ya? Tidak, Dikirim tidak ada. dari dukun? Tidak ada dukun. Tidak dukun. Berarti sampean datang sendiri? Ya, Siapa yang merintahkan? hanya mengingat, ingin mempengaruhi pikirannya. Oh. Pikirnya sudah masalah dulu, terlalu. Kok bisa nempel ke dia itu bagaimana ceritanya? Dia mudah dipengaruhi. Kapan tuh nempelnya tuh? Di mana posisinya pada saat itu menempel? Di belakang. Hah? Enggak, maksud saya gini. Sampai kan ujung-ujung langsung datang tuh kan. Pasti ada tempatnya kan. Tanyakan. Dia Loh, kok nanya saya kan nanya sampean, kok nanya dia? Dulunya hobi juga perbuatan yang tidak baik. Di suatu tempat? Iya. Di tempat itu sampean? Apa tuh tempatnya? Tempat minum-minum? Ya, seperti hura-hura itu. Tempat main wanita? Tidak. Tempat minum-minum kayak itu ya, hura-hura ya? Kayak diskotik? Ya, tempat santai membicarakan hal yang dia peroleh secara tidak baik. Oh gitu. Pekerjaannya apa nih orang? Ya, dulu aktif sepertinya. Hah? Sepertinya dulu aktif. Dulu aktif. Pekerjaannya apa itu? Suka memerintah orang, pejabat atau apa? Seperti itulah, tapi ada selingannya. Selingannya? Selingannya itu yang membuatnya sampai sekarang bertahan sakitnya. Apa? Sampai sekarang. Oh gitu ya? Penyakitnya bertahan karena kesalahan masa lalunya. Oh gitu. Itu yang menyebabkan layu kaki itu siapa itu? Itu sudah kodrat, hukuman. Hukuman. Bukan karena santet orang, bukan? Bersiklir kesalahan masa lalu. Masa lalu. Berarti bukan dari kiriman orang ya? Pernah dulu ada. Pernah dulu ada. Ada efek enggak di tubuhnya? Kenapa? Ya, efeknya ada. Ada. Membekukan pola pikirnya seperti. Tapi itu ngefeknya kemana tuh? Ke kakinya juga atau ke tubuh lain? Ya, ke tubuh. Ke tubuh lain. Biar kenapa itu? Itu sampean tahu ya? Atau sampean ini yang dikirim itu? Tidak, sudah aku katakan aku tidak. Itu yang dikirim itu masih ada atau hilang? Sepertinya tinggal efek. Efeknya saja. Memang dia berobat atau kayak mana ya kayak itu? Ya, sering juga datang. Oh, kayak itu. Pengobatan. Itu sebenarnya pekerjaannya dulu apa itu orang ini? Ya, setahuku sangat mudah mencari Uang. Apa itu pekerjaannya, jenisnya? ya. Di instansi pemerintah? Hah? Ya, seperti itu. Ada juga instansi pemerintah? Ya, tapi di luar itu bisnisnya yang Bisnis luar. Oh. yang lebih parah itu. Oh gitu. Berarti banyak anak buah dia? Ya, adalah. Ada. Jadi lumpuh itu karena penyebab itu ya? Efek perbuatan sendiri ya? Ya, Hukuman ya? untuk mengurangi kesalahan. Mengurangi kesalahan. Oh gitu. Ya kasihan lah orang. Mungkin dia ada niat bertobat.
Ya wis, sampai tidak usah lagi di tubuhnya ya. Ikut beliau Sang Hyang Nirwana ya. Ya? Bagaimana? Hah? Bagaimana? Ya sinkron tuh sama beliau. Masuk Islam dulu. Tapi syaratnya sampai keluar itu bersihkan tuh tubuh orang itu. Tidak usah lagi. Dikembalikan lagi itu tulang-tulangnya yang layu itu. Mau enggak? Otaknya bersihkan dulu. Otaknya bersihkan? Ya itu urusan dialah nanti. Pikirannya. Itu karena apa tuh otaknya pikiran kotoran? Itu ada penyakitnya di otaknya? Tidak. Cuma pikirannya ya? Efek yang berbuat jahat. Ya nanti insya Allah. Masih berbuat ide-ide belakang. Ya wes nanti. Yang penting sampein dulu lah. Bagaimana? Mau? Ikut beliau masuk Islam dulu? Putuskan dulu. Putuskan hubungan? Loh, ada hubungan sampai ada tuan lagi? Ada yang paling tinggi. Popon? Siapa ini? Itu perjanjianku. Siapa? Azazil? Oh. Oh, jenis apa? Bukan dengan manusia ya? Tidak. Azazil, ini iblis. Itu lagi ngapain iblis sekarang? Ya biasa. Apa biasa? Saya enggak tahu loh. Kalau di alam kami setiap malam terlalu sibuk. Tiap malam. Kesalahan itu adalah pekerjaan kami. Oh, jadi Azazil lagi ngapain sekarang? Ya, Nunjuk. Di atas kursi atau di atas apa itu? ya seperti singgahsana. Singgasana. Itu singgasana di mana sih? Singgasana ini Azazil? Tinggi. Tinggi. Itu langsung berhubungan dengan laut. Laut. Tahu lautnya di mana? Di dunia ini? Kamu tahu ini. Oh ya, wes. Nah, Di situ segitiga semua bermuda. Dulu di sana ya. Yang benar nih. Tanggung jawab nih sampai. Hah? Ya wes lah, udah saya bahas lagi. Terima ya. Sang Yang Nirwana. Minta hubungan perjanjian antara Khodam dengan Azazil. Otomatis tertutup sampai ilmu dari Azazil kembali Allah. Kembali semuanya otomatis tertutup dari pandangan Azazil Khodam ini secara otomatis Allah sampai yang kiamat tidak bisa ditemukan lagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat maut. Saya minta hadir di sini, dipandang Khodam ini, pandang hatinya apabila dia berbohong masuk Islam, otomatis apabila dia berbohong, tarik, cabut saja nyawanya, ruh dan sukmanya, lempar saja ke neraka sampai yang kiamat Allah. Benar ya? Kalau sampai bohong ini, sampai ceramahnya akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ya? Ya wis, diterima ya. Ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Otomatis Khodam dan mediator otomatis bisa membaca syahadat yang sempurna Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ilmunya amaliyah dari masuk semuanya ilmunya amaliyahnya Allah. Allah kejadian jadi sempurna dari yang jadi bahan ini kejahatnya menguatkan Allah. Nanti diajak semua pasukannya ya diajak semuanya, diselamatkan semuanya. Setelah dari ini sampai nanti ajak semua pasukannya yang sampai juga mandi ya, mandi masuk Islam, tanda masuk Islam ya. Nanti amalnya diamalkan. Setelah ini sampai menghadap beliau Sang Hyang Nur ya, menghadap laporan. Nanti selanjutnya arahan beliau, tunggu ya. Nah sebelum itu saya minta dibersihkan dulu ya, orang ini dibersihkan, ditarik semuanya, yang menyebabkan layu itu dikembalikan penyakitnya. Itu pikirannya itu dibenarkan, darahnya dinormalkan, pikirannya dibenarkan. Tarik semua penyakitnya, energi jahatnya, kotoran-kotoran sampean itu selama ini. Itu selain sampean ada yang lain tidak di tubuhnya? Tidak, dari pribadinya. Pribadinya. Jadi intinya orang ini lebih condong
Jadi pemirsa, penyebab sakit itu tidak mesti disebabkan oleh hal gaib. Kadang-kadang penyebab itu kita sendiri. Jadi di sini kita ada istilahnya pengelompokan penyebab sakit kita itu. Ada yang disebabkan oleh santet, guna-guna, memang khusus diteluh atau dikirim oleh dukun-dukun. Biasanya itu karena orang yang benci atau bagaimana lah. Yang kedua itu karena istilahnya pembersihan. Nah, beliau ini termasuk pembersihan karena dosa-dosa kita kan. Banyak dosa-dosa kita, jadi karena cintanya Allah dari sama kita, itu istilahnya dibersihkan dirinya melalui proses untuk disakitkan dirinya itu. Jadi intinya kita harus sabar. Dan yang ketiga untuk menaikkan derajat dari seorang itu. Seperti dalam hadis atau hadis riwayat atau dalam Al-Quran sudah dicantum seperti salah satu Nabi Allah yang ada 25 Nabi itu, ya salah satunya Nabi Ayub yang disakitkan oleh Allah. Itu bukan karena hukum atau apa, itu sekedar untuk meningkatkan derajat beliau. Itulah. Sudah semuanya. Semuanya tanpa terkecuali. Ya wis, nanti sampean ngadap ya, keluar ya. Oh, apa? Oh, iki. Oh, terus itu bagaimana tuh? Bisa pulih enggak nanti? Sebenarnya sudah ada petunjuk. Sudah ada petunjuk? Orang yang ingin menuntunnya tadi memang masih malas. Oh, masih malas orangnya. Harus diterus. Oh, dari temannya itu ya? Oke. Jadi masih ada istilahnya ini ya? Masih bisa ya? Masih bisa. Itu lumpuhnya dari mana ke mana sih? Dari atas. Dari atas? Emas sudah dari sini. Oh, dari pinggang ke bawah ya? Oh, gitu ya. Tapi ada harapan masih bisa ya? Masih bisa kalau dia sering bersihkan. Bersihkan pikiran. Oh, gitu. Ya wis kalau kayak gitu, silakan nanti keluar. Sebelum keluar saya mau tarik yang lain ya. Ya? Ya wis. Silakan nanti. Bismillahirrahmanirrahim.